Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 Tak Menuntut Malam Pertama. Tak butuh waktu lama, mulai dari identitas, latar belakang, hingga masa lalu Mentari pun terkuak. Pemberitaan kian heboh, bahkan perusahaan pun jadi sasaran para awak media untuk mendapatkan informasi dan berita terkini. Wah, si bos diam-diam menghanyutkan. Nggak main-main, calon suami Bu Bos juga pengusaha, hebat dan tampan. Wajar sih Bu Bos dapat calon suami sekelas pewaris TJ Group. Lah Bu Bos juga cantik banget, pintar, dan baik. Iya, gue yakin, mantan suaminya sekarang sedang nangis di pojokan. Lihat mantan bininya dapat calon yang lebih segalanya dari dia. Hoh, nangis dah, hahaha. Begitulah beberapa dari percakapan yang mampu Sandi dengar. Itu baru di divisinya, belum di divisi lain, perusahaan lain. Sosial media, para ibu-ibu tukang gibah, kaum julides, dan lain sebagainya. Sandi seolah disumpahi oleh orang-orang se-Indonesia setelah nama Mentari kian dikenal banyak orang. Bukan salah Mentari sih, itu salah dirinya dan keluarganya sendiri. Seandainya mereka bisa bersikap baik, pasti semua ini takkan terjadi. Meskipun mereka belum dikaruniai seorang keturunan, tapi mereka tetap bisa bahagia. Namun sayang, 1000 kali sayang, semua takkan kembali seperti semula. Mereka pikir dengan membuang Mentari kehidupan mereka akan lebih baik. Keluarga mereka akan dikaruniai keturunan seperti yang mereka harapkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kehidupan mereka perlahan makin sulit dan penderitaan pun telah menanti di depan mata. Rohani tampak menonton televisi sambil duduk di kursi roda dengan separuh tubuhnya yang mati rasa. Kegemarannya sama seperti mak-mak lain, yang suka menonton sinetron dan infotainment tentang berita-berita artis ternama. Padahal di sinetron ikan terbang sampai ikan jongkok dan lompat-lompat. Sudah sering diceritakan bagaimana akhir dari orang-orang yang suka jahat dengan orang lain. Apalagi itu adalah seorang istri dan menantu. Tapi Rohani tidak mengambil pelajaran dari sinetron yang ditontonnya. Ia justru bersorak-sorai saat pemeran antagonis berhasil menjahati pemeran protagonisnya. Saat asik menonton infotainment, tiba-tiba layar berukuran 50 inci itu menayangkan berita pernikahan. Pengusaha muda sekaligus pewaris perusahaan properti ternama dengan pengusaha perusahaan furnitur. Sontak saja Rohani membelalakan matanya saat melihat foto pasangan pengusaha yang akan segera menikah tersebut. Tubuhnya sampai bergetar. Ia tak menyangka bila apa yang dikatakan Mentari dan Jervario tempo hari memang benar adanya. Bukan sekedar bualan semata. Enggak, itu enggak mungkin. Jadi mereka memang benar akan segera menikah. Rohani bergumam lirih. Entah harus senang, sedih, atau marah, ia sendiri bingung. Dengan kondisi fisik yang sedang tidak baik-baik saja ini membuat dirinya kadang seperti orang linglung. Bukan hanya Rohani yang terkejut, tapi Septi, Septian, dan Erna pun ikut terkejut.
Tapi berbeda dengan Septi dan Erna yang menatap iri. Septian justru tersenyum bahagia mendengar kabar gembira tersebut. Ia pikir mantan kakak iparnya itu akan terus terpuruk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mentari berhasil kembali memancarkan sinarnya, hingga berhasil menarik perhatian lelaki hebat setelah sempat diselimuti awan kelabu. Aku senang Mbak Tari akhirnya berhasil bangkit kembali. Selamat ya Mbak, Tian turut bahagia mendengar kabar gembira ini. Sebuah pesan Septian kirimkan pada mantan kakak iparnya tersebut. Mentari merupakan wanita yang baik dan Septian yakin Mentari akan mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi dari sang kakak yang pikirannya mudah sekali dipengaruhi khususnya oleh mamanya. Terima kasih, Tian. Oh ya, kapan-kapan mau ya makan siang sama Mbak? Mbak kangen sama adik Mbak yang ganteng ini. Balas Mentari membuat Septian tersenyum simpul. Siap Mbak, kasih tahu aja kapan, di mana, dan jam berapa ketemuannya. Tian pasti akan usahakan datang soalnya Tian juga kangen sama Mbak Tian yang super baik dan cantik ini. Setelah selesai berbalas pesan, mereka pun segera melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kamu mau gaun yang mana sayang? Tanya Gervario pada Mentari, yang sedang sibuk memperhatikan detail dari beberapa gaun pengantin yang disodorkan padanya. Mentari menggaruk pelipisnya, ia bingung sebab semua gaun itu bagus dan menarik hatinya. Mereka membutuhkan gaun pengantin untuk dikenakan saat resepsi. Sedangkan untuk akad nikah, mereka telah memesan kebaya. Dan Gervario mengenakan setelan khusus yang dipesankan Nanda. Semuanya bagus, aku bingung. Ujar Mentari jujur. Lalu Gervario memilihkan salah satu gaun. Bila dilihat secara langsung gaun itu seperti berwarna jingga, tapi bila dicermin tampak berwarna putih. Berbeda lagi saat difoto, warnanya terkadang terlihat putih, terkadang pula terlihat berwarna jingga. Sungguh desainernya sangat hebat dalam merancang gaun tersebut. Belum lagi aksen bunga yang memenuhi bagian bawah, terlihat indah dan elegan. Gaun itu juga berbentuk Sabrina, sehingga tulang selangka Mentari yang indah terlihat menonjol namun tidak terlalu terbuka. Gervario sampai menelan ludahnya sendiri saat melihat penampilan Mentari saat sedang melakukan fitting. You're so perfect. Rasanya aku tak rela kalau kau dipamerkan di hadapan orang-orang nanti. Seandainya bisa, aku ingin mengurungmu di dalam kamar saja. Biar hanya aku yang menikmati keindahan dan kecantikanmu seorang diri. Ujar Gervario yang berdiri tepat di belakang Mentari yang sedang bercermin. Pipi Mentari bersemu merah, ia tertunduk dengan wajah tersipu. Jantungnya berdebar kencang saat Gervario memujinya telat di dekat telinga. Bulu kuduknya sampai berdiri, meremang. Darahnya berdesir, jantungnya bertalu-talu. Sebuah pujian yang mampu membuatnya melayang. Kenapa diam? Goda Gervario sambil memegang pundak Mentari. Wanita itu kian menegang saat telapak tangan Gervario yang terasa sedikit kasar bersentuhan dengan kulitnya. Rasa panas dengan cepat menjalar di seluruh tubuhnya.
Mentari menggigit bibirnya saat Jervario dengan nakalnya mencium pundaknya. Ciuman itu sebenarnya begitu lembut, bahkan seringan bulu karena hanya sekedar menyentuh tipis. Tapi sensasinya sungguh luar biasa. Dalam hati, Mentari mewajarkan Jervario mendapatkan gelar Hot Daddy. Sebab hanya dengan tindakan lembut itu saja mampu membuatnya panas dingin dan meremang. Ah, andai perempuan lain yang diperlukan seperti ini, pasti ia takkan bisa menahan langsung berpikir ingin berlabuh ke arah ranjang. Tapi syukurlah, pertahanan diri Mentari cukup kokoh. Meskipun dirinya bukanlah hamba yang taat. Tapi setidaknya ia mampu menjaga dirinya, agar tidak terlalu terjerumus pada hal-hal yang terlarang dan berbahaya. Jer, jangan gitu, ingat, kita belum sah. Sabarlah, bisik Mentari membuat Jervario tersenyum manis padanya. Maaf, jujur melihatmu seperti ini rasanya membuatku tak sabar lagi. Seminggu lagi rasanya seperti 1 tahun. Kekeh Jervario membuat Mentari tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Apakah kau pun seperti ini dengan perempuan lain? Maksudnya melakukan itu pada seseorang yang menarik perhatianmu? Tanya Mentari ragu-ragu. Mentari tahu, masa lalu Jervario bukanlah ranahnya. Itu merupakan milik Jervario pribadi. Tapi Mentari pun sedikit khawatir. Bagaimana bila Jervario termasuk salah satu pengusaha yang gemar one night stand? Bukankah sudah jadi rahasia umum kalau laki-laki kaya gemar melakukannya? Jervario tersenyum kecil. Mama bisa mencekikku dan memecatku sebagai anak bila aku sampai melakukannya. Mama selalu mengajarkan, hidup itu ada hukum tabur tuai. Bila kita berbuat baik, ganjarannya pasti akan baik. Dan bila kita melakukan keburukan, maka ganjarannya pun buruk. Tapi yang paling membuatku takut adalah terkadang ganjarannya itu bukan kita yang mendapatkannya, tapi orang-orang terdekat kita. Dan aku takut hal itu terjadi pada keluargaku, orang-orang terdekatku, dan orang-orang yang kusayangi. Karena itu, percayalah, meskipun aku sudah menduda nyaris 3 tahun lamanya, tapi aku mampu menahan diri. Bahkan kau merupakan satu-satunya perempuan yang aku cium setelah nyaris 3 tahun ini menduda. Ucap Jervario jujur. Mentari sampai terperangah mendengarnya. Terima kasih karena telah menjaga dirimu, ucap Mentari dengan senyum manis penuh ketulusan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pesta pernikahan yang cukup megah dan mewah kini tengah berlangsung di sebuah ballroom hotel mewah. Tentu saja hal tersebut tidak dilewatkan oleh awak media untuk berlomba-lomba menyiarkan pesta pernikahan terbesar tahun itu. Pesta pernikahan antara pewaris TJ Group sekaligus pemilik JV Showroom dengan seorang pengusaha furniture atau lebih tepatnya pemilik MTR Furniture. Acara resepsi pernikahan Jervario dan Mentari diselenggarakan pada malam hari. Sedangkan akad nikah telah dilaksanakan tepat pukul 10 pagi tadi. Kilatan blitz kamera tampak mengikuti kemanapun pasangan pengantin itu melangkah. Menimbulkan decak kagum campur iri.
Karena keduanya memiliki paras yang rupawan pun kekayaan tak main-main. Tak ada kisah Cinderella di mana gadis miskin menikahi pangeran kaya. Sebab keduanya sama-sama memiliki kekayaan dan perusahaan yang cukup besar. "Kamu lelah?" tanya Gervario syarat perhatian saat melihat raut muka Mentari tampak tak nyaman. "Kaki aku pegel. Emang ini tamu undangannya berapa sih, Jer? Kok kayaknya nggak habis-habis?" tanya Mentari tetap memasang wajah ramah dan tenang. Meskipun tubuhnya sudah terasa remuk redam. Tak mungkin ia menunjukkannya di depan para tamu undangan. Bagaimana ia tak lelah? Selama hampir 2 minggu ini ia begitu sibuk. Mulai dari persiapan pernikahan hingga mengurus perusahaan agar ia bisa cuti selama 2 minggu. Sebab besok rencananya mereka akan bertolak ke Italia untuk berbulan madu di sana. Mungkin sekitar 1.500 tamu undangan. Maklum, papa dan mama banyak kerabat dan sahabat. Meskipun papa dan mama sama-sama anak tunggal, tapi mereka memiliki kenalan yang sudah seperti keluarga sendiri. Belum lagi rekan kerja papa, opa, dan kakek. Jadi wajar aja sih tamu undangan membludak kayak gini. Tukas Gervario menjelaskan sambil membantu Mentari duduk di singgasananya. Ia juga meminta keluarganya agar diberi waktu istirahat sejenak. Kemudian tanpa sungkan, Gervario membantu memijit betis Mentari yang terasa pegal. Kamu mau ngapain?" tanya Mentari cepat saat Gervario hendak memijit betisnya. Katanya pegal, "Sini aku bantu pijit," tukas Gervario sambil menari betis Mentari yang sempat wanita itu tarik. "Nggak usah, Jer, nggak enak dilihat tamu undangan. Masa calon pewaris perusahaan besar mijitin kaki istrinya di pesta pernikahannya sih?" Tutur Mentari kekeh menolak. Tidak etis saja rasanya kegiatan semacam ini dipertontonkan di muka para tamu undangan. Dan benar saja, aksi Gervario tersebut menarik perhatian para tamu undangan. Bahkan banyak yang tak sungkan-sungkan meneriaki Gervario sebagai bucinnya Mentari. Karena interaksi dan perlakuan Gervario, yang menurut para wanita begitu manis, romantis, dan syarat perhatian. "Akhirnya lu benar-benar berhasil move on, Jer," ucap seseorang membuat Gervario segera menoleh ke sumber suara. "Cek kalau iri bilang, makanya jangan keenakan jomblo, entar golok lu karatan, nggak bisa dipakai lagi, tahu rasa lu." Cibir Gervario membuat Mentari mengerutkan keningnya. Merasa bingung, apa hubungan antara golok karatan dengan jomblo? Berbeda dengan laki-laki yang baru saja menghampiri Gervario itu yang kini justru cemberut. "Sialan lu, mentang udah 2 kali laku, jadi bisanya cuma ngejek," ketus laki-laki itu. "Jer, emang apa hubungannya golok karatan sama keenakan jomblo?" tanya Mentari dengan mimik wajah polos membuat Gervario tersenyum geli. Berbanding terbalik dengan temannya yang sudah mendengkus. "Bu bos mau ngejek nih, padahal dia udah pengalaman, tapi pura-pura nggak tahu." Cebik Dario. Ya, laki-laki itu bernama Dario. Dia merupakan asisten pribadi Gervario di TJ Group. Mereka merupakan sahabat kental sejak seragam putih biru. "Aku serius nggak tahu, yo."
Gervario tergelak mendengar penuturan wanita yang baru pagi tadi resmi menjadi istrinya itu. Sayang, kamu ada teman wanita yang jomblo nggak? Biar kita jodohin sama si jomblo akut ini. Potong Gervario agar Mentari tak membahas masalah pergolokan lagi. Temen wanita aku kan cuma adik kembar kamu, Jer. Oh ada satu orang lagi. Siapa? Tanya Dario antusias. Belinda, jawab Mentari dengan senyum lebarnya. Wajah antusias itu seketika meredup dan berubah jadi ditekuk. Kenapa wajah kamu tiba-tiba berubah? Belinda kan cantik, pintar, berbakat, pintar bela diri juga, ada yang salah? Dario mendengkus mendengarnya, sedangkan Gervario tersenyum geli. Iya, dia emang cantik, pintar, berbakat, dan pintar bela diri. Tapi, ada tapinya, orangnya lempeng banget. Pelit senyum juga, kakunya ngalahin triplek di laminating. Bisa mati jenuh aku sama perempuan kayak gitu. Tukas Dario yang memang mengenal sosok Belinda. Sebab gadis itu pernah bekerja di perusahaan mereka sebagai sekretaris Gervario. Oleh sebab itu, ia sudah hatam mengenai sifat Belinda. Kamu jangan salah yo. Justru orang-orang kayak gitu bisa dipegang kesetiaannya. Dan dia hanya akan bersikap manis dengan orang-orang terdekatnya. Kamu lihat aja triplek di laminating yang berdiri di samping aku ini. Kamu tahu sendiri kan sifatnya kayak gimana ke orang-orang. Tapi khusus ke orang terdekatnya, dia bisa bersikap jauh berbeda. Ungkap Mentari membuat Dario terkekeh seraya mengiyakan. Lalu ia melirik Belinda yang duduk seorang diri dengan memasang wajah datar. Sungguh jarang ada perempuan yang bersikap seperti itu. Saat sedang menatapnya, di saat bersamaan Belinda menoleh ke arahnya. Bila perempuan lain akan langsung melemparkan senyum saat melihat dirinya. Maka Belinda justru sebaliknya. Ekspresinya tetap datar, tak pernah tersenyum, dan kini ia justru memalingkan wajah. Perempuan aneh, cibir Dario. Hati-hati lo, sekarang ngatain aneh, besok-besok malah terbucin-bucin. Ejek Mentari membuat Dario memutar bola mata jengah. Mata lu minta dicolok, sentak Gervario seraya melotot membuat Dario meringis dan meminta maaf. Sementara ketiga orang itu asik berbincang sambil bergurau. Dari sudut lain ada seorang lelaki yang menatap nanar. Pada seorang wanita yang tampak begitu cantik layaknya seorang putri kerajaan. Wanita itu terlihat begitu bahagia mendapatkan seorang pria yang begitu perhatian padanya. Dia dapat melihat tatapan penuh cinta dari sang pengantin pria. Sungguh hatinya begitu sakit melihat pemandangan tak jauh dari hadapannya itu. Tanpa sadar, air matanya mengalir begitu saja diiringi rasa sesak yang kian menyiksa. Sepertinya kini aku harus benar-benar menyerah. Semoga kau bahagia, Tari. Maafkan aku yang telah gagal menjadi seorang suami. Maafkan aku yang tak bisa membahagiakanmu. Semoga dia dapat memberikanmu kebahagiaan yang tak pernah bisa aku berikan. Lirih Sandi sambil menyeka air matanya. Bro, ngapain lu nangis?
Jangan bilang lu patah hati karena bubos nikah. Astaga, dasar gila. Ledek rekan kerjanya. Berisik. Delik Sandi seraya menegakkan tubuhnya dan segera berlalu dari sana. Ia sudah tak mampu bertahan lebih lama lagi di sana. Hatinya akan makin hancur tak bersisa bila terus-terusan berada di sana. Sementara itu, Rohani, Erna, dan Septi pun sedang menyaksikan siaran langsung. Pesta pernikahan Jervario dan Mentari melalui layar 50 inci di depan mereka. Perasaan mereka terasa carut-marut melihat betapa besar dan mewah pesta tersebut. Mereka benar-benar tak menyangka, seorang janda seperti Mentari bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segalanya dari Sandi. Tangan Septi sampai mengepal erat karena rasa iri dan benci yang masih saja meraja di jiwanya. Karena terlalu emosi, membuat perut Septi tiba-tiba saja terasa sakit. Sakit hingga nyeri berdenyut seakan perutnya dicengkeram begitu erat. Tempo hari ia mengira itu merupakan tanda-tanda ia akan segera datang bulan. Namun hingga seminggu berlalu, ia tak kunjung datang bulan juga. Benaknya kini dipenuhi tanda tanya. Mungkinkah? Gumamnya sambil mencengkeram perutnya. Pagi-pagi sekali, Mentari dan Jervario sudah bersiap. Sebab mereka akan mengikuti penerbangan pagi-pagi sekali menuju Italia. Tidak seperti pengantin baru lainnya yang langsung menikmati malam pertama mereka setelah menikah, mereka justru menundanya. Selain alasannya karena Mentari yang sudah terlalu kelelahan, mereka juga ingin melakukan malam pertama mereka di negara yang terkenal dengan menara Pisanya itu. Meskipun Mentari belum mencintai Jervario, tapi ia sudah meniatkan dirinya untuk menjadi sebaik-baiknya seorang istri. Ia akan melakukan kewajibannya sebaik mungkin. Besar harapannya pernikahannya kali ini akan langgeng til jannah. Mentari rasa, tidaklah sulit untuk mencintai seorang Jervario. Sebab ia selain tampan dan mapan, ia juga hangat dan penuh perhatian. Jervario bahkan tak sungkan-sungkan memijit kakinya di hadapan orang banyak. Ia juga tak menuntut malam pertama sebab sadar kalau istrinya tengah kelelahan. Bukankah malam pertama tak selalu harus dilakukan di malam pernikahan? Papi sama Mami pergi dulu ya, sayang. Asa, jangan nakal, nurut sama Oma, oke? Ujar Jervario berpesan pada sang putri. Senyum Mentari merekah melihat interaksi Jervario dengan putrinya. Di balik sifat dingin dan datarnya. Sebenarnya Jervario memiliki sifat hangat pada orang-orang terdekatnya, khususnya pada sang putri tercinta. Baik papi, tapi papi jangan lama-lama ya bawa Mami. Kan Asa juga pingin kayak temen-temen, dianterin ke sekolah sama Mami dan papi. Jalan-jalan sama Mami dan papi, disuapin sama Mami, dibacain dongeng sama Mami. Dibuatin bekal sama Mami, bobok sama Mami, apalagi ya? Ashadifa tampak sedang berpikir. Membuat Jervario, Mentari, dan yang lainnya terkekeh geli melihatnya. Iya, sayang. Ujar Jervario sambil mengusap kepala Asa. Asa mau minta oleh-oleh apa sama Mami? Tanya Mentari yang kini telah berjongkok di hadapan putri sambungnya. Ashadifa tersenyum lebar,
kemudian ia menyebutkan permintaannya. Sebuah permintaan yang sebenarnya biasa saja, tapi luar biasa sulit bagi Mentari. Seketika dada Mentari terasa sesak. Asa cuma mau Mami bawain Asa adek. Asa pingin punya adek bayi kayak temen-temen Asa, Mi. Boleh kan? Cetus Asa dengan memasang wajah polos dan menggemaskan. Namun hal tersebut justru membuat senyum yang tadi merekah seketika surut. Gervario yang mengerti kegelisahan sang istri pun segera menggenggam erat tangan Mentari. Asa doain Mami ya, katanya doa anak yang solehah itu pasti dikabulkan Allah. Ujar Mentari akhirnya setelah menarik nafas panjang terlebih dahulu. Asa pun segera berhambur ke pelukan Mentari yang kini telah resmi menjadi ibu sambungnya. Nanti Asa akan lebih rajin sholat dan ngaji, Mami. Terus Asa akan berdoa supaya Mami bisa kasih Asa adek. Ujarnya masih dengan wajah polos nan menggemaskan. Setitik air mata luruh dari sudut matanya. Mentari pun mengaminkan doa dan harapan anak sambungnya itu. Amin, semoga doa dan harapan Asa dikabulkan Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Koor semua anggota keluarga yang turut mengantar Gervario dan Mentari ke bandara. Tak lama kemudian boarding time telah diumumkan. Mentari dan Gervario pun bergegas masuk ke dalam pesawat. Sebab dalam 20 menit ke depan, pesawat akan segera melakukan take off. Sebelum benar-benar masuk ke pesawat, Mentari dan Gervario melambaikan tangan terlebih dahulu pada Asa dan yang lainnya. Kira-kira perjalanan kita berapa lama, Bang? Tanya Mentari membuat Gervario sontak menoleh dengan penuh tanda tanya. Ia harap ia tak salah mendengar barusan. Apa? Bisa kamu ulangi? Tanya Gervario sedikit gelagapan. Mentari berdecak tapi ia segera mengulangi pertanyaannya. Kira-kira perjalanan kita berapa lama? Enggak kayak gitu tadi. Coba ulangi lagi. Minta Gervario membuat Mentari mendelik kesal. Kuping kamu sehat kan? Atau abang butuh linggis buat bersihinnya? Ketus Mentari membuat senyum di bibir Gervario merekah. Lagi, ulangi lagi. Kamu kenapa sih, Bang? Buat aku bingung aja. Mentari mendengus lalu matanya membulat saat Gervario tiba-tiba mengecup pipinya. Bang, pekik Mentari rendah membuat Gervario terkekeh. Jadi panggilanku abang, goda Gervario sambil mencolek hidung Mentari. Mentari sampai melongo melihat ulah sang suami yang tampak begitu bahagia. Hanya karena sebuah panggilan. Ih, dasar, baru panggilan kayak gitu aja udah salting, apalagi kalau dipanggil ayang beb. Bisa-bisa pingsan, seloroh Mentari sambil terkekeh. Bukan hanya pingsan, tapi mimisan, sahutnya seraya terkekeh. Kok bisa sih berpikir manggil abang? Ya kan usia abang tuaan, abang 33 hari jadi wajar kan dipanggil abang? Ya juga sih. Tapi jujur, aku senang banget dengan panggilan itu. Padahal biasa aja ya. Tapi kok kalau kamu yang manggil aku kayak gitu terdengar manis banget. Ucapnya jujur, lebay.
Ejek Mentari. Abang gak lebay, sayang. Mereka pun mengisi perjalanan mereka dengan bercanda tawa dan berbagi cerita untuk saling mendekatkan diri masing-masing. Sementara itu, di kota yang baru saja Mentari tinggalkan, tampak seorang perempuan muda dengan wajah berbinar masuk ke sebuah apartemen milik kekasihnya. Ia ingin memberikan kabar bahagia pada sang kekasih, yang mana pernah menjanjikan akan menikahinya bila ia berhasil hamil. Oleh karena itu, perempuan itu tampak begitu bahagia, ingin memberikan kabar gembira itu sesegera mungkin pada sang kekasih. Berharap kekasihnya akan segera menikahinya, agar ia bisa menunjukkan pada Mentari bahwa ia pun mampu mendapatkan lelaki kaya sebagai pendamping hidupnya. Bahkan kini ia menang banyak sebab ia berhasil hamil. Padahal ia baru menjalin hubungan dengan Edward selama 1 bulan. Sepanjang perjalanan tadi, ia tersenyum sinis. Ia mengingat kata-kata adiknya yang intinya mengatakan bahwa ia akan menuai karma bila terus-terusan menghina Mentari. Tapi lihat kini, hidupnya justru kian bahagia. Ia berhasil hamil dan ayah calon dari anaknya merupakan pria bule kaya raya. Tentu ia merasa bahagia. Sayang, pekik Septi pada sang kekasih yang ternyata sedang menelpon seseorang di balkon kamar apartemennya. Melihat kedatangan Septi yang tiba-tiba, membuat laki-laki itu gugup seketika. Dan segera mematikan panggilan telepon itu dan menyimpan ponselnya. Bersambung.